Ya halo Sobat Nubar semuanya, kembali berjumpa di channel YouTube Nubar Pro tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, Menulis Semudah Update Status. Ya, terima kasih kepada Sobat Nubar yang sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Karena di Nubar Pro kita akan membahas tentang materi non-fiksi, fiksi, sastra, kemudian bincang-bincang literasi, Kang ya. Benar sekali. Yaitu bincang-bincang literasi seputar kata yang tepat sesuai dengan ejaan atau pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud saya. Ya, seperti biasa di sebelah saya sudah hadir seorang mentor atau pembawa materi, Kang DJ tentunya. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Kesibukannya apa ini kali ini? Masih tetap mengasuh beberapa komunitas literasi dan juga masih mengoreksi, mengedit naskah dan sebagainya. Luar biasa ya kesibukannya. Tapi hari ini semangat buat ngasih materi ke Sobat Nubar semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang, sesi pertama ya, kita akan membicarakan tentang writing tips membuat tulisan bergizi dari non-fiksi. Tapi sebelum lanjut, kenapa harus dibuat tulisan yang bergizi itu Kang? Gini kan, biasanya kalau seandainya kita menyajikan suatu makanan, itu pasti diolah dengan yang bergizi. Betul. Karena tujuannya adalah agar makanan yang dimakan oleh pembeli atau penikmat itu menjadikan suatu cita rasa yang berbeda dari makanan yang lainnya. Begitu sama dan menulis, Kang. Ya, tulisannya. Menulis ini pun ketika kita sajikan dan yang bergizi, namanya itu writing tip, artinya itu menggoda. Bagaimana cara kita menyajikan suatu tulisan menggoda sehingga si pembaca ini dia ketagihan, tertarik dan dia ketagihan. Jadi kalau namanya orang sudah ketagihan, Kang, biasanya dia itu adalah punya suatu fanatik terhadap si penulis. Itu karena apa? Pertama, dia nyaman dengan tulisan si penulis itu. Yang kedua, bacanya asik. Yang ketiga, tidak bikin pusing. Gitu. Kan ada tulisan yang bikin pusing tuh, muter-muter nggak paham apa yang dibaca. Nyaman. Terus, asik, tidak bikin pusing. Iya. Nah, yang keempatnya adalah selalu menanti karya-karya selanjutnya. Iya, itu yang paling inti. Dengan cara writing tip inilah adalah menghadirkan sebuah tulisan bergizi, artinya agar apa yang kita sajikan, tulisannya diracik sedemikian rupa sehingga si pembaca menjadi yang tadi itu, yang dia nyaman, dia asik, dia ketagihan dan sebagainya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa tulisan itu harus dibikin bergizi, Kang ya. Benar sekali. Nah, biasanya kalau seperti ini kan ada tips-tipsnya nih. Tulisan dibuat biar si pembaca itu lebih menarik. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Nubar, apa aja nih tips-tipsnya Kang? Membuat tulisan bergizi dari non-fiksi. Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan memaparkan tema tentang non-fiksi, yaitu mengambil sebuah tema tentang writing tip membuat tulisan bergizi. Nah, di sini ada sebuah keunikan Kang di dalam sebuah meramu tulisan, karena di non-fiksi ini si penulis dia tidak serta-merta ide langsung dieksekusi, berbeda dengan tulisan yang fiksi. Kalau tulisan fiksi, begitu ide melintas, ide datang, dia langsung eksekusi bisa dengan waktu 5 sampai 20 menit sudah jadi. Tapi kalau di non fiksi itu berbeda, Kang. Dia harus melalui tahap-tahap yang sangat panjang. Dia tidak bisa ketika ide melintas eksekusi, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi untuk non fiksi ini dia ketika akan dinikmatinya itu butuh proses sangat panjang, proses yang sangat lama. Apalagi kalau dihadirkan dan data-data, fakta, kuesioner dan sebagainya. Riset ya, terutama riset-riset inilah yang memakan waktu yang sangat luar biasa. Berbeda dengan penulis fiksi, ketika dia akan menulis cerpen, ide datang. Nah, dia langsung eksekusi hanya waktu misalkan kategori lambat 1 jam deh 60 menit itu sudah bisa langsung dibaca.
Sudah bisa langsung dinikmati. Berbeda dengan non fiksi. Kalau non fiksi itu kita ide datang, ide itu dia bisa langsung eksekusi dengan sebuah tulisan, tapi dia harus melalui tahap-tahap itu. Nah, nanti setelah tahap-tahap ininya sudah diselesaikan, itu baru bisa dieksekusi per step-stepnya. Nah, ini yang lebih uniknya, lebih asiknya menulis di non fiksi. Nah, kadang-kadang banyak orang yang beranggapan. Nah, kalau saya akan perbandingin dulu antara penulis fiksi dan non fiksi khususnya di Indonesia. Itu perbandingannya itu 1:10 kan. Jadi satu orang penulis non fiksi, ya, itu 10 orang penulis fiksi, itu kebanyakan. Nah, karena biasanya non fiksi ini yang menggagas, yang menulisnya adalah orang-orang yang dia berkecimpungnya itu dalam dunia serius, eksak ya. Itu orang-orang yang dia biasanya itu peneliti, dia itu sebagai motivator, sebagai orang yang punya skill di bidang tertentu ya. Misal dia di bagian guru kah atau lain sebagainya. Tapi kalau yang non fiksi itu yang fiksi itu biasanya semua kalangan itu masuk di sana, karena fiksi ini adalah setiap orang bisa menulis, setiap orang, karena fiksi ini adalah sebuah karya imajinasi kita dari anak-anak sampai orang tua itu bisa mengeksekusi. Tapi biasanya yang tidak bisa menulis itu kadang-kadang mau dari mana mulainya itu biasanya. Tapi kalau sudah di bimbingan komunitas, insya Allah itu akan berjalan dengan sendirinya dan akan menemukan tentang trik cara menulis mudah sebuah fiksi misalkan. Nah, tapi kalau di non fiksi itu perbedaannya adalah ketika perbandingan 1:10, maka disinilah sebuah tantangan yang sangat luar biasa, sehingga kami para pejuang literasi, para penggiat literasi, para penggiat komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini mempunyai suatu tips yang berbeda, mempunyai trik-trik yang berbeda setiap mentor itu. Ada yang mungkin yang memberikan tipsnya yang banyak berpoin-poin, ada yang seperti itu. Ada juga yang tipsnya hanya sederhana, hanya berapa poin bisa diaplikasikan. Ada juga yang pertengahan bisa diaplikasikan. Nah, di kali ini saya akan memaparkan tidak terlalu banyak poin, paling hanya sekitar 5 poin yang akan 5 poin Kang. Iya. Nah, akan saya beri judul tentang printing tips membuat tulisan bergizi. Nah, ya jadi printing ini kebanyakan orang menganggapnya sebagai fitting katanya gitu. Fitting. Iya. Padahal itu berbeda jauh antara fitting dengan fritting. Karena kalau fitting itu adalah mencoba ya. Sedangkan fritting itu adalah memberikan godaan, memberikan sentuhan yang menarik agar orang tertarik terhadap sesuatu yang iya. Sehingga saya sengaja memberikan judulnya itu adalah printing tip membuat tulisan bergizi. Artinya orang semakin memberikan kesan penasaran, apa sih kira-kira tips-tips agar tulisan kita itu bergizi. Nah itu kan, jadi bukan makanan saja yang bergizi, tulisan perlu dibikin bergizi juga ya. Iya, agar si pembacanya lebih bergizi dan dia memberikan sesuatu dampak yang positif. Itu intinya kan. Baik, saya akan paparkan. Yang poin pertama adalah bahwa di printing tip untuk membuat tulisan agar bergizi, sahabat silakan bisa keluarkan tulis ya, bolpennya atau laptopnya atau di HP atau di kertas silakan disediakan. Atau tidak pun tidak apa-apa karena bisa diputar lagi nanti setelah itu ditonton lagi diulang-ulang, insya Allah akan hafal. Karena saya akan memberikan tips-tips ini yang sangat mudah, sangat sederhana dan mudah dipahami, mudah diaplikasikan. Nah, yang pertama adalah memiliki unsur utama 5W1H ini sudah tidak asing Kang bagi seorang penulis. Unsur 5W1H itu tidak asing atau bisa kita biasa sebut dengan adik Simba. Itu ya. Jadi 5W1H ini apakah harus sesuai berurutan? Tidak juga. Silakan mau dari mana? Mau dari bagaimana yang ditampilkan di awal silakan. Gitu. Atau mau diacak-acak silakan. Yang penting dia memiliki unsur yang tidak pernah terlepas satu sama lain. Itu 5W1H. Ini yang paling penting. Kenapa setiap tulisan baik fiksi ataupun non fiksi menggunakan 5W1H? Karena 5W1H ini sebagai rumus dasar Kang. Sebagai rumus acuan dasar juga menulis. Benar. Bahkan bukan saja menulis buku, menulis skripsi, menulis macam-macam. Mau lagi tulisan skripsi, laporan, mau makalah, mau tulisan di koran, majalah dan sebagainya. Skenario itu menggunakan 5W1H. Semua menggunakan dasar itu karena sudah disepakati bahwa 5W1H ini adalah pondasi dasar dari sebuah tulisan. Karena 5W1H ini saling keterkaitan satu sama lain, tapi silakan mau dari mana menggunakannya. Mau dari W-nya dulu kah?
mau dari haknya dulu kan, mau silakan lah. Yang penting itu enak bagi si penulis dan tidak memberikan aduh pusing ini mau dari malu, enggak seperti itu Kang. Karena 5W1H ini diciptakan oleh para intelek kita yang berkecimpung di dunia literasi itu, bahwa ini adalah sebagai istilahnya kuncinya Kang. Ketika kita sudah membuka kunci ini 5W1H ini, maka sepenulis mau nulis apapun insya Allah akan mudah. Itu ya. Jadi yang pertama Sobat Nubar, printing tips yang pertama adalah memiliki unsur utama 5W1H ya. Itu jelas tidak boleh dilupakan 5W1H. Walaupun ada yang menyanggah bahwa menulis itu tidak perlu dengan 5W1H, tapi ketika tulisannya pasti berhubungan erat dengan 5W1H. Nah, 5W1H itu apa saja Kang? Baik, 5W1H ini Sobat Nubar kita diperjelas lagi bahwa 5W1H adalah what, ya, when, where, what, when, where, terus who, terus yang kelimanya why ya. Nah, yang haknya adalah how. Atau adik Simba. Adik Simba ini disingkat dari A-nya adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya ada bagaimana. Itu adik Simba, ya? Adik Simba itu lebih mudah dibanding yang 5W1 karena belepotan kan. Iya sih. Kadang mau apa dulu atau mau where dulu atau mau apa dulu, artinya kan bingung dengan. Tapi kalau dengan adik Simba itu sudah tersusun enak di ini ya, disingkatnya aja itu. Ya. Insya Allah itu sudah familiar ya adik Simba di kita itu dari kalangan anak usia sekolah dasar sampai usia perguruan tinggi sudah memakainya dan itu sudah populer di Indonesia. Itu Kang. Ya. Baik. Yang selanjutnya adalah Sobat Nubar. Yang kedua itu adalah gunakan data yang akurat. Nah ini jelas ya. Data yang akurat ini apakah hanya di non fiksi? Fiksi pun harus ada. Ketika fiksi itu menghadirkan tentang true story, itu tentang suatu cerita yang memang di sana memberikan kesannya faksi. Ya, faksi ini adalah sebuah ada data, ada fakta, tapi dipantasikan. Itu. Tapi kalau di non fiksi udah jelas. Yang namanya data yang akurat ini wajib, Kang. Ya. Wajib saya karena apa? Karena di non fiksi ini adalah sebuah buku karya ilmiah yang menghadirkan data dan fakta. Tidak boleh dihayalkan, diimajinasikan bahwa kalau emang datanya A ya harus kita tulis A. Biar nggak disangka hoax ya. Benar. Nah, apalagi zaman sekarang kan segala sesuatu harus butuh data dan fakta. Nah ini Sobat Nubar, gunakan data yang akurat itu adalah ketika kita memiliki sesuatu hal tema yang memang itu berkaitan erat dengan data, maka wajib data itu baik itu berupa foto, berupa narasumber yang kita wawancarai, atau referensi juga, atau referensi dari buku, dari internet dan sebagainya. Dia itu mesti wajib dicantumkan juga ya. Dicantumkan nantinya Kang. Baik itu dicantumkan secara narasi ataupun nanti di referensi, daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka atau di catatan kaki, di footnote itu suka dicantumkan. Nah ini wajib Kang. Jadi tentang gunakan data yang akurat ini adalah sebuah data yang benar-benar menyajikan 100%. 100% dari mana? Ya dari data-data yang kita kumpulkan sesuai dengan tema yang kita angkat. Jangan sampai ketika kita ngangkat sesuatu hal yang berkaitan dengan misalkan sejarah. Nah, sejarah itu misalkan kita data-data itu tidak kuat. Nah, ini nanti akan menjadi polemik pada masyarakat, akan menjadi suatu permasalahan yang sangat besar. Karena buku non-fiksi ini Kang akan dinikmati bukan musiman, tapi akan berlanjut sampai sekian puluh tahun yang akan datang. Itu karena buku ilmiah itu bukan buku musiman. Ya, namanya juga buku ilmiah ya. Iya, itu buku yang akan evergreen, terus menerus akan dinikmati oleh generasi kita yang nggak tahu generasi keberapa, sekian puluh tahun kemudian itu masih tetap dibaca kalau buku itu yang masih tersimpan rapi di sebuah perpustakaan, misalkan atau ada di web atau ada di digital ya. Buku digital dan sebagainya itu Kang. Jadi data ini sangat penting ya Sobat Nubar. Jangan sampai ketika kita akan menyiapkan sebuah tulisan data kita dilupakan tuh jangan sampai. Nah ini printing baik di non fiksi ataupun fiksi juga fiksi, kan ya. Tapi kalau fiksi itu tidak harus 100% Kang. Iya, dia harus memilah dulu apa yang akan diangkat. Apakah itu perlu dengan menggunakan sebuah data atau hanya sekedar wawancara saja deh gitu datanya. Yang itu menguatkan bahwa misalkan di daerah tersebut pernah terjadi sesuatu hal misalkan
kan kalau dipoto mungkin nggak akan bisa gitu ya. Beda dengan yang di non fiksi itu harus dilengkapi dengan foto-foto dengan data-data yang harus seakurat mungkin. Seperti itu Kang ya, tentang penyajian datanya. Jadi poin ketiga ya, tips yang kedua, maaf sekarang yang tadi yang kedua Kang, tipsnya itu. Ya. Nah sekarang minjak ke yang ketiga ya Sobat Nubar, bahwa printing tips untuk membuat tulisan bergizi. Itu yang ketiga adalah tentukan target pembaca, ini jelas. Jadi kita menulis itu harus jelas siapa sasaran bacaan kita yang akan membaca. Jangan sampai ketika kita menghadirkan sebuah tulisan, target kita anak-anak tapi dibuatnya adalah remaja ke atas, sehingga ini tidak masuk nyambung, sasaran, tidak nyambung. Nah, jangan sampai juga ketika kita membuat suatu tema tulisan, tujuannya adalah tulisan tentang agama, misalkan agama atau non agama misalkan, tapi di sana kita menghadirkan ada beberapa menyebut tentang agama juga tidak masuk juga. Jadi target pembacaan harus jelas. Apa yang kita tulis itu kita harus benar-benar ini kira-kira ciklit, tinlit atau memang umum ya. Jadi ciklitnya ada tulisan-tulisan anak-anak. Kalau yang tinlit itu khusus remaja ini dari usia SMP sampai SMA. Nanti yang umumnya itu dari kuliahan sampai ke orang sudah tua, itu yang umumnya. Nah, tujuannya adalah untuk target pembaca ini adalah untuk bisa kita membuat suatu outline bahwa bukunya sama, misalkan buku tentang asiknya membaca. Nah, asiknya membaca ini kan ada kategori Kang. Ada asik membaca itu tentang tata cara belajar membaca dari nol. Berarti kan untuk ciklit, untuk anak-anak. Betul. Terus ada lagi asiknya membaca itu adalah mengkampanyekan gemar membaca, berarti untuk tinlit. Itu untuk remaja dari SMP, SMA, kuliah misalkan. Nah, ada juga cara membaca cepat, berarti itu kan untuk kuliah sampai umum, untuk umum seperti itu. Nah, sehingga walaupun temanya sama tentang membaca, tapi ada pangsa pasar kita, ada genre si pembaca kita ada di usia berapa buku itu akan dipakai, akan diterapkan. Jangan sampai kita menulis untuk dewasa, tapi bacaan yang disajikan adalah baca untuk anak-anak misalnya, itu nggak nyambung juga Kang. Benar. Jadi tentukan target pembacanya sangat penting, karena biasa penerbit juga suka meminta buku ini targetnya untuk usia berapa nih gitu kan. Nah, kita harus bisa memilah itu, jadi menghadirkan bahwa naskah yang kita tulis ini target pembacanya adalah target umur sekian sampai sekian misalnya. Ya itu yang target pembaca dari segi usia itu Kang ya. Kalau misalkan kayak zaman sekarang ini kita nyari target pembacanya, kalau zaman sekarang kan banyak hobi bersepeda gitu ya. Hobi, berarti hobi. Kita bikin tulisan seperti itu juga bisa ya? Bisa Kang. Itu kita biasanya gini. Kalau seorang penulis itu dia ada penulis yang dikontrak oleh suatu penerbit. Jadi ketika ada trennya apa, itu pakai target Kang biasanya. Itu misalkan sekarang target tentang tren tentang bersepeda, maka si penerbit ini langsung ngontak si penulis bahwa tolong buatkan buku hobi bersepeda. Saya kasih waktu 1 bulan misalkan. Tuh harus mau tidak mau harus selesai Kang. Nanti tinggal di situ target pembaca buat apa nih? Oh, target pembacanya adalah yang bersepeda itu adalah orang-orang, misalkan ada yang anak-anak, ada yang pelajar, ada yang kantoran dan umum. Nah, berarti ini kan semua kalangan. Berarti gimana caranya agar bisa mengemas suatu tulisan dari anak-anak sampai ke umum. Nah, betul. Ini pandai-pandainya si penulis nanti yang bisa menyajikan, nanti bekerja sama dengan bagian editor sama layouter. Nah, kenapa kerja sampai ke sana? Karena biasanya layouter ini nanti dia akan menyajikan sebuah foto-foto pendamping dari bacaan. Misalkan ada anak-anak di situ, bacanya kan menyangkut tentang anak-anak, orang dewasa dan umum. Nanti di sana misalnya dihadirkan nih, ada yang bersepeda antara keluarga, ada anak kecil, ada orang tua, ibu dan bapak, misalnya ada nenek dan kakeknya ikut bersepeda, seperti itu. Jadi penguat foto ini adalah sebagai penguat dari narasi atau dari bacaan tersebut. Itu sehingga ininya target si pembaca genrenya itu akan masuk nanti di sana Kang. Itu ya. Ya, poin tips yang ketiga tadi Kang ya, tentukan target pembaca. Pembaca itu. Oke, untuk selanjutnya masih ada. Langsung aja. Iya. Jadi ya Sobat Nubar, jadi kita masuk ke printing tips yang keempat. Yang keempatnya adalah ini yang sangat penting Kang. Kenapa sangat penting? Karena ini jangan sampai dilupakan. Yang keempatnya buat bagian naskah selengkap mungkin. Ini jangan sampai tercecer.
Nah, biasanya di naskah ini, bagian naskah ini dibuat selengkap mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau non fiksi itu berbeda jauh dengan buku fiksi, makanya bagian-bagian naskah harus lengkap. Pertama apa yang dihadirkan adalah pertama itu judul, jangan lupa. Itu judul, pasti, walaupun pasti. Judulnya kan berubah, Kang. Ya, saya itu sering menulis judul, tapi ketika diajukan ke penerbit itu malah penerbit mengajukan judul ke saya. Misalkan, Mas, setelah saya baca ternyata judul ini cocok deh, silahkan pilih. Ini ada beberapa judul mau yang gini gitu kayak. Iya, jadi kita udah mengajukan judul, tapi malah bagian editor itu malah mengajukan judul lagi ke kita, mana yang paling cocok. Makanya saya biasanya ngejawabnya, situ yang bikin judul, situ yang lebih cocok, yang menentukan ya seperti itu. Karena kita juga bingung ya dihadirkan beberapa judul. Nah, yang pertama judul. Yang kedua adalah tema. Itu judul dan tema berbeda ya. Jangan sampai judulnya sama tema sama, yang enggak, berbeda jauh. Kalau judulnya tentang masalah hobi, misalnya tentang bersepeda, maka tema berbeda jauh. Jadi temanya adalah hidup sehat, kuat dan bersahaja bersama sepeda, misalkan, itu mengangkat temanya. Iya. Gitu ya. Jadi lebih luas ya jangkauannya. Salah satunya adalah sepeda tadi. Hobi bersepeda maksudnya. Iya, hobi bersepeda, misalnya nanti temanya tentang apa? Tentang sehat nih, tentang kesehatan dan sebagainya. Itu. Jadi ada judul, ada tema, terus yang kedua kita akan membidik siapa nih? Kata pengantarnya nih. Nah, itu harus jelas bahwa kita akan menggunakan kata pengantar siapa nih yang cocok dengan naskah yang kita garap, dengan tulisan kita, itu siapa yang akan kita dijadikan sebagai target sasaran utama untuk memberikan kata pengantar di buku kita. Itu penting juga, Kang, ada. Karena biasanya ada buku, maaf ya, saya katakan ada buku yang dia kurang menjual si penulisnya, tapi ketika kata pengantar dari orang tanda kutip terkenal, walaupun tidak ada hubungan dengan buku itu, biasanya mendongkrak. Itu ada yang seperti itu, banyak yang menggunakan seperti itu. Misalnya ambil contoh, kata pengantarnya dari, kalau bukunya akademik, berarti kata pengantarnya dari, misalkan dari Menteri Pendidikan, misalkan gitu seperti ya. Itu saya pernah orang yang menulis buku harus yang lebih di atasnya gitu, Kang ya? Yang lebih populer. Lebih populer juga. Lebih terkenal di masyarakat. Itu kata pengantar sebetulnya suatu kewajiban atau cuma strategi marketing aja? Kata pengantar ini harusnya itu adalah berada pada penerbit, Kang. Harusnya. Yang membuat kata pengantar penerbit. Kalau yang penulis itu hanya sebagai pendahuluan, seperti itu harusnya. Tapi sesuai dengan trennya market ya, tren market di lapangan, sehingga ketika menghadirkan sosok yang dikenal, maka sosok inilah akan membuat boomingnya suatu buku tersebut. Saya dulu waktu bekerja di buku agama ya, itu kita selalu menghadirkan ustadz populer, walaupun yang penulisnya ini nggak populer amat, belum punya nama, tapi ketika disandingkan ustadz populer, di sana fotonya juga ditampilin ya. Bahkan penulisnya nggak ada fotonya itu di dalam, nggak di cover, tapi si ustadz populer ini disimpan foto paling depan, kata pengantarnya ustadz ini. Itu luar biasa, penjual itu biasa mungkin hanya ratusnya, bisa ribuan, Kang. Karena orang melihatnya itu adalah ini, jadi yang disangkanya menulisnya itu ada si ustadz populer tersebut. Kata pengantar saja itu ya. Jadi buat bagian naskah selengkap mungkin, dari mulai judul, tema, kata pengantar, ucapan terima kasih. Ya. Misalkan buku ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Kalau daftar pustaka juga dicantumin bagian dari keempat, bukan? Iya, nanti ada di sana. Nah, jadi tadi ya judul, tema, kata pengantar, ucapan terima kasih. Nah, baru setelah itu naskah. Nah, isinya, babnya apa saja, subbabnya apa saja. Baru setelah itu penutup, dan setelah penutup baru ada yang namanya daftar pustaka dan biodata atau tentang penulis itu sendiri. Nah, itulah bagian-bagian tentang buku di non-fiksi, beda dengan buku tips fiksi. Nomor 4 Kang ya? Iya. Oke, baik. Yang keempat ya, Kang, printing tips yang keempat. Ini kadang-kadang penulis suka dilupakan tuh tentang itu. Saya banyak, Kang, ketika menerima suatu naskah yang akan diterbitkan di Rumah Media Group itu, mereka mengirim hanya naskah gitu, naskah yang dikirim. Pas saya buka, ini daftar isinya mana gitu ya, tentang prolognya mana, tentang pendahuluan, kata pengantar, biodata dan sebagainya, itu nggak ada. Akhirnya kita ya terpaksa harus japri lagi untuk mengingatkan agar dilengkapi itu. Memudahkan buat editor juga ya, penerbit. Iya, benar. Dan emang itu suatu ini, Kang. Emang sudah kewajibannya seorang penulis itu adalah harus lengkap seperti itu. Masa kan cuma ngasih ini naskahnya tanpa judul, tanpa daftar isi, tanpa lain sebagainya, kita bingung juga nantinya. Oke, baik. Gitu.
Ya, untuk tips selanjutnya. Iya, tips yang terakhir ya Sobat Nubar. Iya, kita akan memberikan 5 tips sederhana saja di Pretty Tips ini. Nah, yang terakhir adalah lakukan editing dengan cermat. Nah, ini editing ini saya pernah membuat suatu status bahwa menulis buku sambil mengedit hukumnya haram. Itu. Nah, kenapa haram? Karena kalau kita nulis ngedit yang nggak beres-beres, kapan akan beres selesainya? Karena biasanya seorang penulis ketika dia sedang menulis sambil mengedit itu banyak kesalahan, Kang. Itu misalkan kita ngetik nih satu paragraf, dibaca lagi, oh ini salah dihapus, akhirnya yang tadinya 100 kata malah jadi 10 kata tersisanya. Banyak yang dihapus-hapus. Karena apa? Dia mengedit sendiri. Itu padahal dia seharusnya dia sendiri tidak begitu paham tentang KBBI misalkan ya, tentang PUEBI dia juga tidak paham, KBBI juga dia tidak paham, jangankan paham, punyanya juga tidak mungkin ya. Padahal sekarang sudah ada yang digital ya, yang ada di HP itu kan bisa di-download di sana. Itu. Nah, ini saya katakan bahwa menulis sambil mengedit itu hukumnya haram. Kenapa haram? Ya, karena nggak akan cepat selesai nantinya. Yang penting tulis aja dulu gitu, Kang. Yang pertama kita tulis, misalnya gini. Kalau menulis buku non-fiksi, kita menulis ada 1 bab. Kerjakan 1 bab. Misalkan oke lah, target 1 babnya kita 5 subbab. Maka setiap 1 subbab kita blok warna hitam. Jadi tidak terlihat tuh. Nanti nulis lagi subbab kedua, blok lagi udah selesai terus seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya tuh di bab 1 itu diendapkan, Kang. Jangan langsung diedit. Nah, kita biarkanlah sehari biasa saya tuh semaunya saya lah nanti ketika itu. Nah, baru bloknya itu dibuka dari bab 1 subbab 1 sampai subbab 5. Kita buka, nah baru dibaca. Ingat, ini dibaca koreksi typo, bukan mengedit. Typo ya. Iya, di sini adalah editing dengan cermat itu adalah membereskan typo-typonya, Kang, karena biasanya salah ketik gitu ya. Salah ketik, tanda baca. Mungkin kalau kita belum paham tentang peletakan tanda baca, nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, di sini saya akan singgung bahwa tanda baca di buku non-fiksi dan fiksi berbeda. Biasanya orang penulis fiksi lebih banyak menggunakan elipsis. Nanti insya Allah akan saya singgung di materi selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang masalah elipsis. Karena banyak sekali itu elipsis yang disandingkan. Nah, saya nggak ngerti. Kadang-kadang dia menyandingkan elipsisnya pun nggak tahu tata caranya. Jadi misalkan kata untuk titik. Nah itu langsung. Nah padahal elipsis itu ada aturan-aturannya. Apakah ada pakai spasi atau ada titiknya berapa kali, ketika di tengah kalimat, di akhir kalimat berapa titik dan sebagainya, itu harus ada aturan. Nah berhubung si penulis ini mungkin dia ngikutin kakak-kakak seniornya yang pernah menulis seperti itu, akhirnya ikut mengekor, terutama di fiksi alay juga, di fiksi sama di puisi biasanya itu elipsis paling banyak itu. Nah, di sini lakukan editing dengan cermat ini maksudnya adalah ketika kita sudah mengblok tadi, Kang, itu bloknya dibuka. Nah, setelah dibuka kita baru bukan mengedit, ingat, bukan mengedit, tapi kita mengkoreksi. Editing cermat itu mengkoreksi setiap bacaan-bacaan, apakah dia terbalik ya, misalkan dengan degan, misal seperti itu. Baru setelah itu ke tanda bacanya diperbaiki, yang kita paham aja, misalkan tanda bacanya, oh ini konjungsi, biasanya konjungsi. Nah insya Allah nanti akan kita bahas di konjungsi, nanti seperti apa konjungsi itu. Biasanya konjungsi ini yang harus diperhatikan. Misalkan ada apa aja, oh ini koma ini nggak boleh di sini karena dia bukan konjungsi, tapi ini kalimatnya kalimat aktif. Nah, kadang-kadang ada kalimat aktif dan kalimat pasif, peletakan tanda baca itu tidak tepat. Ada juga yang sudah tanda titik dikasih tanda seru misalkan. Nah, ini yang diperbaiki. Ada tanda titik, tanda tanya misalnya seperti itu. Atau ada yang ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda titik. Nah, ini juga tanda baca diborong semuanya. Nah, ini harus paham betul, perlu diperhatikan kan. Iya, di kaidah seperti itunya. Nah, ini yang harus dibereskan ya, edit cermat. Tujuannya adalah agar editor ketika menerima naskah kita, dia minimal 25% sudah ada yang membereskan tentang tipenya. Siapa itu? Ya penulis sendiri yang membereskan. Tapi kalau ada penulis berpikiran, biarinlah itu kan tugasnya editor, itu gimana, Kang? Nah, kita harus ini dulu, harus tanya pada diri kita sendiri, gua siapa? Nah, kalau gua bukan siapa-siapa, bukan seorang penulis yang terkenal, ya itu sorry, editor pun mungkin akan harus saling kerjasama ya. Iya, kecuali kalau punya ini ya, Om Pram. Kalau Om Pram itu dia tidak pernah menawarkan naskahnya, tapi penerbit meminta naskah. Om Pram, ada naskah buat saya terbitkan. Oh ada nih, silakan.
tulisan tangan Om Pram itu belum pernah ditulis ketikan Kang, sampai sekarang tulisan tangan Om Pram itu Pramudia Amnan Tutur ya. Iya, jadi Om Pram ini tidak pernah menulis menggunakan ketikan, dia menggunakan tangan. Kebayang dong orang zaman dulu tulisannya itu seperti apa, tapi laku luar biasa. Dan ini editor lah yang harus mengetik ulang dengan tulisan tangan beliau tersebut, karena ya itu dia punya nilai jual tersendiri, punya apa ya, pengikut komunitas tersendiri, sehingga insya Allah buku yang diterbitkan pun akan laku. Nah kalau sekarang kita tulisannya acak-acakan, editor malas, ogah amat lu siapa sih gitu ya. Gitu kan, kita bukan siapa orang terkenal gitu kan. Ujuk-ujuk ngasih naskah yang acak-acakan, tulisannya wah semau gua dan sebagainya, tidak ada tata cara yang minimal tifonya itu dari banyak Kang ya yang tipe-tipe kan. Banyak. Kang Didi kan selaku editor juga ya, iya, betul banyak, ya? Kang. Banyak itu banyak sekali tentang tipe-tipe. Bahkan maaf ya, ada guru yang dia emang lulusan sastra Indonesia pun kadang-kadang suka aneh-aneh gitu. Suka aneh-aneh antara dialog drama dengan dialog percakapan buku, kadang-kadang disamakan gitu kan. Terus antara ya pokoknya yang berkaitan erat adalah tentang tanda baca itu. Dia menyematkan suatu titik koma, tanda seru, semua tanda baca kadang-kadang tidak pada tempatnya, seperti itu. Ini yang paling riskan bagi seorang editor. Kan gini Kang, kalau buku kita melihatnya tentang penerbit besar ya. Kalau sebuah buku ketika dalam satu lembar, satu halaman ditemukan tipenya adalah lebih dari 5, itu tipenya di lebih 5, maka kredit poinnya bahwa SDM di suatu penerbit itu adalah jelek. Itu baru tipe Kang. Baru tipe ya? Baru tipe, itu lebih dari 5. Kalau seandainya tata bahasa editingnya adalah jelek, maka sudah jelas dia sudah mendapatkan nilai B, yaitu B-nya B+. Yaitu. Kalau seandainya dalam satu halaman itu menemukan tentang kosakata. Nah, kosakata ini adalah misalkan ada kalimat pasif, kalimat aktif, atau apa itu namanya? Kalimat deskripsi, kalimat narasi, eksposisi. Nah, kalimat-kalimat ini yang tidak padu padan dengan sebuah tulisan yang disajikan dalam satu halaman, maka dia akan langsung mendapatkan nilai C. Jadi sangat jelek sekali kalau udah C. Jadi dia tidak layak edit. Nanti yang dipanggil ada editornya. Siapa editornya? Nah, baru penerbit ini konsennya di dalam bidang apa? Nah, kalau seandainya penerbitnya konsennya bukan sebagai penerbit besar, maka masih oke, masih bisa diterima. Tapi kalau sudah penerbit besar, dia sudah melalang buana, apalagi bukunya adalah buku-buku akademik, buku-buku textbook, maka siap-siap saja penerbit itu akan dicap sebagai penerbit abal-abal Kang. Oh gitu. Itu iya. Makanya dari itu kalau kita berkecimpung dalam suatu penerbitan, maka khusus untuk buku-buku berat textbook itu adalah menghadirkan editor yang lebih kompeten di bidangnya. Itu minimal D3 deh gitu, D3 tentang editing. Bukan sastra, ingat, bukan sastra, tapi tentang editing. Karena orang suka bilang bahwa orang yang lulusan sastra itu nanti jadi editing. Tidak, karena editing berbeda ilmunya dengan sastra. Itu berbeda jauh. Siap. Itu kan. Jadi ada 5 ya, udah disampaikan semua ya. Baik, ini ada tips, writing tips maksud saya, ada 5 poin ya yang perlu dicatat Kang ya. Iya, benar. Yang perlu dipraktekkan dalam membuat sebuah tulisan biar lebih bergizi Kang ya. Menggoda. Iya, karena writing tips itu menggoda. Iya, siap. Nah, tadi ada 5. Yang pertama, saya ulangi, miliki unsur utama 5W plus 1H maksud saya. Yang kedua, gunakan data yang akurat. Yang ketiga, tentukan target pembaca. Yang keempat, buat bagian naskah selengkap mungkin. Dan terakhir atau kelima, lakukan editing dengan cermat. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi tentang fiksi Kang ya. Iya. Jika tadi sebelumnya pernah kita singgung 5W plus 1H di fiksi juga non fiksi. Yang non fiksi ya sebelumnya. Nah, sekarang di bagian fiksi juga ada 5W plus 1H. Lebih spesifik. Lebih detail lagi ya.
Nah, untuk pembahasannya, judul kita kali ini adalah memanfaatkan 5W plus 1H untuk menggali ide tulisan. Tapi sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi atau kepenulisan, tips dan trik dari Kang DJ sendiri tentunya. Oke. Baik nih Kang, sebelum lanjut, sebetulnya seberapa pentingnya 5W plus 1H ini ketika kita mau membuat tulisan fiksi? Benar sekali. Baik, Sobat Nubar semuanya, kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang manfaat 5W 1H untuk menggali sebuah ide tulisan. Ya, jadi Sobat Nubar silakan persiapkan kembali alat tulisnya, persiapkan kembali laptopnya atau HP-nya untuk menulis sesuatu yang penting. Nah, walaupun tayangan ini bisa diputar ulang kan, karena insya Allah tidak membosankan ya di tayangan kita betul. ini, karena ilmu kita insya Allah sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Nah, ini Kang, kalau tadi Kang Aan menanyakan tentang seberapa penting tentang masalah 5W 1H ya, itu bahwa 5W 1H ini adalah unsur atau suatu pondasi dasar dalam sebuah tulisan. Jadi siapapun yang akan menulis buku, maka 5W 1H ini adalah sebagai acuan, sebagai kuncinya untuk membuka, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam sebuah tulisan-tulisan yang dimana itu dari A sampai Z yang akan diramu menjadi sebuah kata, kalimat, paragraf, dan sebuah buku nantinya. Nah, biar lebih menarik Kang ya. Iya, ini tidak lepas dari sebuah kunci dengan 5W 1H atau biasa kita sebut dengan adik Simba. Nah, ini lebih mudah ya Sobat Nubar dengan mengucapkan adik Simba, karena kalau ditanya 5W 1H itu apa aja sih? Karena suka bingung dari mana dulu ya gitu. Iya, kalau yang suka belibet gitu. Kalau adik Simba kan lebih dapat gampang diartiin gitu. Iya, lebih mudah diingat juga kan ininya. Nah, di sini adalah 5W 1H. Sebelum saya paparkan satu persatunya, bahwa saya mengenal 5W 1H ini Kang adalah ketika saya masuk sebuah komunitas kepenulisan, itu di tahun 1997 ya kalau nggak salah, atau 90, saya lupa lagi. 97 atau 98 itu saya lupa lagi, itu di Bandung. Itu saya tepatnya adalah di sebuah universitas Widya Utama kalau nggak salah ya, di daerah Ciputra. Nah, ini pertama kali ada komunitas yang mendirikan di sana, komunitas terkenal kita lah di Indonesia, sangat terkenal, dan saya masuk di komunitas itu. Jadi kesibukan saya sebagai ketua OSIS, kesibukan saya di sekolah itu sebagai ketua Paskibraka Kota Bandung dan ketua OSIS, angklung juga kan, dan beberapa ekskul di sekolah, saya menyempatkan untuk ikut di komunitas itu. Nah, barulah saya tahu tentang namanya unsur atau rumus 5W 1H itu, baru tahu bahwa ternyata sekarang anak saya itu SD kelas 3 sudah dikasihkan tentang rumus 5W 1H. Sedangkan saya mengenal rumus itu adalah ketika saya SMA. Itu pun bukan di sekolah. Ingat, bukan di sekolah yang memberitahu tentang 5W 1H. Itu saya dapatkan adalah ketika di komunitas. Mungkin karena saya bukan orang bahasa kali ya. Karena saya itu ngambilnya IPA, eksak saya itu. SMA-nya, sehingga tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau setahu saya waktu saya masih sekolah SMA sih itu dijelasin juga 5W 1H. Karena atau tahun 2000 bahasa masuknya atau apa? IPS. IPA sih jatuh. Oh, tapi ada ya? Ada disinggung. Cuma nggak detail banget sih. Kalau di saya justru nggak mengenal tuh yang namanya itu ya. Saya benar penulis, tapi saya tidak tahu tuh tentang 5W 1H itu. Yang saya tahu itu ketika saya masuk komunitas itu, baru dikasih tahu bahwa kita belajar dasarnya adalah di 5W 1H. Baru masuk tuh dari 5W 1H itu ke outline. Dulu bukan outline, namanya itu masih kerangka karangan ya. Iya, kerangka karangan. Baru masuk ke sana. Nah, saya ngikutin itu sampai berapa lama lah, sekitar 1 tahun lebih. Dan dari situlah bermodalkan 5W 1H saya menjadi penulis Kang. Itu sangat luar biasa. Jadi ketika saya memahami tentang 5W 1H, saya sudah bisa menulis buku dan bisa diterbitkan oleh kumpulan cerpen Anida
Anita, Cemerlang itu saya udah masuk. Iya itu. Zaman dulu itu honor saya masih Rp750 per cerpen yang masuk. 750 rupiah. Iya itu. Itu saya ngetiknya itu sewa itunya, sewa mesin tik brothernya itu untuk sehari itu Rp200. Sehari ya. Sehari. Untuk saya ngetik itu Rp200. Dan saya itu ngirim Weselnya kan dulu pakai Wesel kan, pakai pos. Ngirim posnya itu dengan perangko Rp50 dulu itu. Rp50 saya pakai perangkonya itu. Nah, jadi itu luar biasa zaman dulu kalau kita sudah bisa menulis dan bisa tembus pada suatu majalah, itu akan menjadikan naik citra kita itu, seorang penulis kita akan naik. Dan saya itu dulu Noah Penas itu semangat lagi kan ya. Noah Penas itu banyak kan. Dulu itu berganti-ganti, jadi setiap judul ganti gitu. Karena masih mencari jati diri kita. Karena dulu itu saya belum mengenal tentang nama pena itu apa sih dan sebagainya. Yang penting saya menulis udah pakai nama samaran, ya udah saya pakai nama samaran. Gitu kan. Jadi ini perkenalan saya mengenal tentang 5W1H. Jadi saya bukan di bangku sekolah mengenal itu. Nah, saya mengenalnya adalah ketika masuk sebuah komunitas kepenulisan. Itu baru saya kenal dengan 5W1H. Dan alhamdulillah Kang, dari mengenal 5W1H ini jadikan modal buat saya untuk menulis. Dan ketika kita semakin paham, diaplikasikan, dipraktikkan, maka akan terjadi Kang, bahwa menulis itu sangat mudah. Yaitu dulu saya itu menulis cerpen. Dulu masih cerpen, saya bukan penulis non fiksi, saya masih penulis fiksi. Itu nulis fiksi itu nulis cerpen saya ngejar deadline biasanya. Misalkan di majalah Anita saya ngikut, di Cemerlang saya ikut, di Anida saya ikut, di PR harian umum PR ya, pikiran rakyat itu di Bandung terkenal, Jawa Barat itu terkenal. Saya ikut juga itu, saya ikuti Percil. Percil itu adalah PR kecil, jadi untuk anak-anak. Setiap terbit itu kalau nggak salah hari Minggu dulu itu, kalau hari Ahad itu dia terbit. Nah, dari situ saya alhamdulillah dari nulis-nulis itu saya bisa kebeli. Zaman dulu masih pager ya. Apa itu Kang? Pager itu kayak HP, jadi dia hanya menerima SMS itu. Jadi pager Kang. Belum ada handphone dulu itu, tahun segitu belum ada handphone. Saya masih menggunakan pager. Alhamdulillah bisa beli pager dengan saya aja malah nggak kenal. 100.000 harganya Kang itu. Saya bisa beli pager, terus ngetren Tamagotchi. Nah, Tamagotchi. Kenal Tamagotchi ya. Nah, itu dari 5W1H saya bisa membeli barang-barang seperti itu. Jadi modal 5W1H itu bisa kaya, emang bisa kaya Kang. Benar, itu bisa kaya kalau kita bisa memanfaatkan ilmu itu semanfaatnya sebaik-baik mungkin. Nah, saya baru pakai pager itu level saya naik dong gitu ya. Yang tadinya saya tidak punya, akhirnya saya bisa gaul dan orangnya pakai pager. Karena di lingkungan sekolah itu kalau orang punya pager maka dia itu anak gaul, anak yang keren lah gitu ya. Nah, pager ini kan unik Kang. Kalau pager itu jadi kalau misalnya Kang Aan nih malam mingguan mau ngajak kekasihnya gitu ya untuk waktu kunjung pacar itu telepon Kang ke telepon koin, masukkan di nanti ada yang 5 operatornya, halo selamat sore misalkan, dia Mbak tolong sampaikan ke pacar saya bahwa saya nunggu di bioskop jam sekian, tolong sambungan ke pager nomor sekian. Itu jadi bukan diketik bukan diketik dikirim, tapi melalui operator telepon umum. Nanti diketikin gitu ya. Nanti diketikin sama operator baru dikirimkan. Dulu pakainya itu teleponnya pakai kartu Kang. Kartu, saya masih banyak di koleksi kartu-kartunya. Jadi kalau udah telepon, dia keluar nanti ada titik-titik bolong. Sudah dipakai berapa pulsanya seperti itu. Gitu. Iya, ini pengalamannya. Jadi berawal dari 5W1H, saya bisa gaulnya secara luas. Itu bisa jadi bisa menghasilkan duit, ya? Dan bisa mengubah gaya hidup kita menjadi seorang yang terkenal akhirnya di 5W1H tersebut. Nah, di 5W1H ini saya belajar dan menggali terus apa sih 5W1H dan sebagainya. Akhirnya dari situlah menjadikan seorang penulis kalau dulu gitu. Sebelum kamu belajar menekuni paham tentang 5W1H, kamu belum jadi penulis. Kalau zaman sekarang bisa menghayal udah jadi penulis. Itu zaman sekarang udah banyak. Sekarang itu orang yang ketika menghadirkan tulisan, menulis cerpen, ditanya ini panduannya ke apa? Yang penting saya punya ide, saya tuliskan udah jadi tulis, bisa diterbitkan. Dulu paling susah. Dulu susah banget Kang, karena dulu itu pesaingnya kalau sudah masuk ke buku-buku itu dilihat itu siapa nih pelopor utamanya. Misalnya dulu kan ada Pipit Senja, gitu ya.
ada Banggong itu ya, terus ada Bunda Helpi, ada Bunda Asma, iya ada, itu karena pelopor komunitas itu ya, Bunda Helpi sama Bunda Asma. Terus ada banyak ya dulu itu, luar biasa orang-orang yang berkecimpung di sana. Tapi bagi orang yang keilmuannya belum mumpuni di situ, maka itu sangat sulit untuk menembus tentang majalah-majalah itu, Kang. Itu sangat susah. Beda dengan sekarang. Sekarang nerbitin buku lebih mudah. Itu, tapi untuk tembus ke majalah paling susah kalau sekarang. Itu ya, kalau zaman dulu itu tahapannya dia harus tembus majalah baru nulis buku. Kalau sekarang itu nulis buku lebih mudah, ke majalah lebih susah. Itu zaman sekarang. Jadi orang sekarang itu banyak yang sudah punya buku sekian puluh antologi, tapi dia belum pernah punya majalah satupun yang tembus ke majalah misalkan tulisannya, atau buku penerbit besar itu. Nah itu paling susah. Kalau zaman dulu itu dia harus ke majalah dulu, tingkatannya baru ke buku. Kalau sekarang itu dia buku dulu, baru ke majalah dan sebagainya. Nah ini baik ya Sobat Nubar, sebagai prolog saja tadi pengenalan 5W1H. Bahwa 5W1H ketika kita aplikasikan, ketika kita praktikkan, kita pahami, pelajari, maka ini adalah sebagai kunci modal kita menjadi seorang penulis sejati, penulis profesional. Itu kan. Nah jadi manfaatkan 5W plus 1H untuk menggali ide dalam tulisan. Nah, baik, apa W pertama itu adalah what atau apa? Nah, ya, ini. Jadi gini, kalau kita ingin menulis sebuah tulisan cerpen, jangan terlalu panjang lah. Kita ke Pikmin aja, ya, Pixie Mini yang panjangnya hanya 250, di maksimalnya misalkan 300 deh, sampai mentok 300. Dari 100 sampai 300 kata, Pikmin ini kan dia bermain di kata-kata. Ada juga yang Pikmin itu saya pernah ikut di suatu komunitas, dia hanya di karakternya itu hanya di 100 kata itu ada. Ada yang lebih kecil lagi, dia di 40 kayak Twitteran jadinya. Dari dia 40 sampai 50 kata itu maksimal, ada seperti itu. Jadi coba kita belajar di sana menggali tentang ketika kita menulis hanya di 100 kata bisa menghadirkan rumus 5W1H. Nah, ini yang paling sulit, Kang. Kenapa sulit? Karena kita menghadirkan dari tokoh, menghadirkan dari kejadian, menghadirkan sebuah konflik sehingga terjadi suatu pemahaman bagaimana itu akan terjadi sebuah alur, sebuah plot yang diciptakan hanya dengan sekian ratus kata. Nah, ini yang paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit? Karena, maaf, untuk para penulis pemula ini, maaf sekali lagi, banyak sekali para penulis pemula ketika dia menulis cerpen seperti menulis novelet. Ini yang paling yang saya sering saksikan. Karena apa? Dia beribu-ribu yang dihadirkan, sedangkan cerpen itu nggak sampai puluh ribu, Kang, yang dihadirkan. Nah, ada batas ketentuannya. Ada batas maksimal penulisan cerpen. Jadi di sini ada juga yang sampai berlembar-lembar. Bahkan cerpen itu adalah tujuannya dibuat sebuah cerpen adalah satu bacaan satu tamat dalam satu kali duduk. Artinya ketika kita duduk menunggu angkot, menunggu bis kota, menunggu kereta, itu hanya berapa menit selesai gitu ya. Itu harus sudah beres, harus sudah tamat. Nah, ini kalau kita mengacu pada majalah-majalah zaman dulu, Kang, tentang kumpulan cerpen, ada majalah Anita, Cemerlang dan sebagainya. Itu cerpen itu ketika dijadikan buku itu hanya 3 lembar. 3 halaman, 3 halaman, 4 halaman itu udah mentok. Itu sudah selesai cerpen itu. Nah, sekarang ketika kita membaca sebuah buku-buku antologi cerpen, itu ada yang sampai 10 halaman. Ada yang sampai pokoknya banyak lah ya, ada sampai mungkin 15-an halaman dan sebagainya. Nah, ini kaidah-kaidah seperti inilah bahwa harus diperbaiki lagi tentang tata cara keilmuan tentang menulis suatu fiksi. Nah, ketika saya tanya, kamu nulis segini banyaknya, sehingga dia plotnya muter di situ-situ aja, alur pun tidak kentara seperti apa alurnya, menggunakan rumus apa? Nah, kata dia, jawabannya enak. Apa yang terlintas idenya saya tuangkan, saya tulis saja. Kadang-kadang saya suka bingung endingnya mau seperti apa, hanya mengalir aja apa adanya. Ya, karena mengalir apa adanya itu sehingga semua tokoh dimasukkan, semua kejadian dimasukkan, semua setting tempat waktu dimasukkan, sehingga unsur 5W1H ini tidak diperhatikan karena memang betul dia tidak paham terhadap kunci rumus dasar tentang 5W1H. Tapi walaupun sebenarnya tadi menulis mengalir itu tetap boleh sah-sah aja ya. Bukan salah lagi, emang itu harus wajib ya. Fiksi itu mengalir. Tapi ingat, dia harus berpedoman pada 5W1H. Nah, yang pertama adalah apa. Jadi apa ini ditulis bahwa
apa yang akan diangkat cerita yang saya tulis ini. Nah, itu tentang apanya. Nah, masuk yang rumus yang keduanya adalah tentang where, di mana. Nah, kalau di mana kita tulis di mana. Nah, kita ambil contoh misalnya 2 lokasi saja deh. Di mall sama di rumah, atau di sekolah sama di rumah. Udah, nggak usah ada setting tempat di luar dari itu. Itu akan melebar kemana-mana. Nah, tujuannya 5W1H ini adalah untuk membatasi gagasan ide tentang ide liar kita. Kalau semua ditulis, bukan aja menjadikan sebuah cerpen, silakan pindah ke novel. Kan seperti itu, yang tanpa batas gitu ya. Nah, ini kita menyoroti tentang tulisan pendek-pendek saja, Kang. Jadi, setelah kita menulis apa, jadi kalau apa ini, kita akan mengangkat suatu tema apa nih temanya. Itu. Yang kedua masuk pada rumusnya adalah where, di mana. Nah, di mana ini jangan sampai kita mempunyai suatu, oh saya pernah kejadiannya di Bogor, pindah ke Jakarta, ke Semarang. Wah, ini banyak semua tempat. Emangnya mau nulis buku objek wisata apa? Nah, itu ya jangan sampai terjadi. Nah, ini kita ambil dua tempat, misalkan where, di mana kejadiannya. Oh, kejadian ini adalah di mall atau di sekolah dengan di rumah, udah cukup. Ketika di rumah ada konfliknya sama siapa? Nah, konflik misalnya di rumah itu dengan orang tua saja. Ketika di luar rumah adalah dengan sahabat, pacar, teman dan sebagainya. Udah tentang seperti itu akan asik. Simple juga ya. Simple, Kang, karena 5W1H ini dibuat ada tujuannya untuk mengkerangkeng agar si ide ini tidak sembarangan lihat kemana. Jadi ada seperti apa ya, rel. Kalau kata saya itu rel. Ada batasan-batasannya. Iya, dia itu ini stasiun 1 udah beres, jangan ditambah lagi. Masuk stasiun 2 beres, jangan tambah lagi, terus seperti sehingga sampai akhir ke stasiun itu endingnya. Itu ya, jadi yang kedua adalah where, tentang di mana. Nah, yang ketiga adalah when, kapan. Nah, kapan ini kita ambil contoh waktunya adalah bahwa di rumah adalah malam hari, di sekolah atau di luarnya adalah siang hari atau pagi hari. Udah cukup. Nggak usah ada kejadian malam, ceritakan lagi malamnya sampai banyak gitu ya, berhari-hari. Nah, pagi menjelang siang, siang menjelang sore. Mending kita ambil 1 hari full, misalkan dari mulai dia berangkat sekolah dari rumah, di sekolah ada konflik di sekolah, udah selesai, tamat. Seperti itu. Jadi ketika kita kapan, when, di kapan terjadinya ada di rumah sama di sekolah, udah cukup 2 setting tempatnya. Ya? Iya, seperti itu. Karena kalau kita terlalu banyak mengambil suatu setting tempat, ini juga akan menjadi bertele-tele. Itu tentang cerita itu sendiri, sehingga esensi dari mungkin kapan kali, Kang ya? Apa? Iya, tentang kapan? Tentang where. When. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya, tentang when, kapan terjadinya. Suasana berarti. Suasana. Jadi kapan itu apakah pagi, apakah siang? Misalnya pagi kita masih di rumah nih paginya. Nanti ketika sudah ke sekolah misalnya siang, terjadi konflik di sekolah misalkan. Nah, itu diceritakan. Seperti jadi jangan sampai nanti pulang lagi udah sore malam ada di rumah, besok paginya ke sekolah lagi. Nah, ini terlalu bertele-tele sehingga esensi dari sebuah narasi atau cerita yang kita sampaikan itu tidak dapat, Kang. Feel-nya itu tidak ada bagi si pembaca, sehingga pembaca ini hanya membaca tok dan tidak memberikan suatu manfaat. Nah, banyak sekali para penulis bahwa ini adalah sebagai jalan dakwah kami. Dakwahnya di mana kalau hanya sekedar menulis tidak bermanfaat. Artinya dia hanya menulis seperti itu, tidak memberikan suatu solusi, tidak memberikan suatu kemanfaatan bagi si pembaca. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya saya ketika mengasuh suatu komunitas, saya katakan bahwa Anda silakan mau ngambil jalur fiksi kah atau non fiksi, tapi ingat apa yang kita tulis itu gimana caranya agar bisa mengubah cara pandang orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak pintar menjadi pintar, yang tadinya tidak paham menjadi lebih paham. Dengan apa? Dengan tulisan kita. Ketika kita menghadirkan suatu fiksi, suatu cerpen, maka dalam kisah itu silakan dihadirkan sebuah konflik tapi diberikan suatu solusi sehingga orang yang membaca itu, oh ternyata ini kejadiannya mirip saya. Misalkan ada yang seperti itu, oh kejadiannya kok mirip dengan kejadian saya. Oh berarti solusinya ini seperti ini, yang kemarin saya bertindak seperti itu adalah salah. Tapi ketika solusi seperti ini memberikan suatu jaminan bahwa saya akan lepas dari suatu masalah, minimal 75% saya lepas dari masalah tersebut. Itu intinya, Kang, ya. Bahwa tulisan kita akan menjadi amal jariah itu ketika si pembaca ada memetik suatu hikmah atau manfaat dari tulisan kita sajikan. Itu. Nah, sekarang yang keempat ya. Iya, Sobat Nubar, yang keempatnya yang keempatnya adalah tentang who, siapa. Nah, siapa ini ada menghadirkan tokoh. Siapa aja akan kita hadirkan? Kalau di rumah misalnya dan ibu, terus si tokoh utama, terus sama
sahabatnya yang di sekolah misalkan, udah jangan banyak-banyak lah. Namanya cerpen ini bukan satu RT di bawah semua ya. Kita karena menyorotinya tentang mas cerpen, beda dengan novelet atau dengan novel. Kalau novel silakan mau ada tokoh 1, 2, 3 utamanya, tokoh pendampingnya siapa aja, dan waktunya. Kalau di novel kan dia setting tempatnya kan beberapa tempat bisa dihadirkan di situ. Setiap bagian ini setting tempatnya di mana, bagian ini setting tempatnya dan sebagainya. Nah, di sini tentang who, siapa pelakunya. Nah, di sini adalah pasti akan terjadi who. Siapa ya? Oh, namanya Aan, Ani, Ibu misalkan. Berarti hanya 3 tuh tokoh yang dihadirkan. Nanti Ani ini di rumahnya berarti sama ibu tentang percakapan dan sebagainya. Nanti ketika ke sekolah atau keluar rumah itu terserah mau di taman, mau di mall, mau di sekolah atau lain sebagainya. Dia dengan Ani dan Aan misalkan di sana terjadi suatu konflik. Nah, dari konflik ininya silakan ketika mau dibawa ke rumah berarti ketemu lagi dan ibu, jangan ketemu dan orang lain lagi, nanti menambah lagi tentang tokoh lagi, siapa lagi yang akan datang. Nah, nanti datang lagi tokoh, datang terlalu banyak tokoh, nanti mending dibawa ke rumah terjadi suatu solusi. Dan siapa solusinya? Itu dengan ibu. Sudah cukup 3 saja tokoh yang dihadirkan, tapi memberikan sesuatu, iya simple, dan memberikan sesuatu kesan bahwa cerpen itu tidak bertele-tele, itu kan. Ya, itu yang kelima. Yang kelimanya ada tentang why, mengapa. Nah, when ini adalah dibenturkan pada suatu masalah, Kang, terjadinya konflik. Nah, konflik, itu untuk memberikan suatu solusi nanti ya. Mengapa cerita ini terjadi? Nah, jadi antara tadi saya angkat tentang tokohnya Andi dan Aan. Mengapa sih Andi dan Ani terjadi suatu konflik? Nah, inilah baru digambarkan dengan narasi. Itu. Apakah tentang utang piutang, apakah tentang rebutan buku dan sebagainya. Rebutan pacar gitu ya. Ya, mungkin ya kalau anak muda seperti itu misalkan. Nah, ini sesuatu hal yang mengapa. Nah, ada kata mengapa itu baru kita mengacu bahwa ditulis bahwa mengapa terjadinya suatu konflik. Kita konfliknya adalah antara Aan dan Andi misalnya tadi rebutan pacar misalkan. Itu bisa terjadi. Walaupun tidak dihadirkan orang yang ketiganya, pihak ketiga nggak usah dihadirkan. Karena kalau dihadirkan memperpanjang lagi nantinya. Kamu memperpanjang apa? Masuk lagi pada apa, di mana, kapan, siapa. Benar sih. Kamu apanya si Aan? Oh, saya pacaran. Kapan kamu pacarannya? Lebih panjang lagi ya. Di mana ketemunya? Sebenarnya nanti panjang lagi, itu nanti berbuntut-buntut dan banyak. Nah, ini nggak usah. Itu jadi simpel. 2 tokoh itu tadi aja ya. Iya, yang sedang berkonflik. Nah, baru konflik itu tidak memberikan solusi, dibawa pulang lah sama Ani ke rumah. Siapa memberikan solusi? Itu orang tuanya. Kenapa orang tua dilibatkan? Karena orang tua ini lebih berpengalaman dari si Ani anaknya tersebut. Sendiri, ya. Iya, itu lebih masuk akal, logikanya itu lebih masuk, sehingga nanti si ibu ini berperanlah sebagai orang pemberi solusi. Nah, solusi ini dari siapa? Solusi itu ada di prinsip si penulis bahwa oh, ini solusinya harus menghadirkan bahwa ibu ini harus bijak menangani si anak remajanya terjadi konflik seperti bagaimana. Nah, jangan sampai si penulis juga mengada-ngada lagi bahwa ibunya memarahi Ani dan diusir. Nah, ini nanti akan memperpanjang suatu cerita lagi. Nah, terjadi lagi nanti kalau diusir itu, maka akan terjadi lagi di mana si Ani sekarang. Nah, kan gitu ya. Muter lagi ya. Iya, nanti ada lagi ada apa dengan Ani dan ibunya, nanti banyak lagi. Nah, kalau untuk cerpen nggak usah. Jadi ketika dia sudah menemukan suatu konflik, dia bawa ke rumah untuk solusi, maka solusi langsung putuskan. Jebret, seperti ini solusinya. Udah selesai. Maka dalam waktu membaca 10 menit itu cerpen udah segitu. Karena kalau terlalu bertele-tele bukan cerpen, nanti masuknya ke novelet. Iya, itu ya Kang ya. Baik. Nah, yang keenam ya, yang terakhir ya. batu di H ya. Nah, H-nya adalah how, itu tentang bagaimana. Bagaimana akhir dari sebuah cerita tersebut. Jadi itu si solusi itu yang akan dihadirkan. Benar. Akhirnya bagaimana kisah itu konflik itu berakhir? Ternyata Ani dan Aan rukun kembali berkat dari ibunya tadi solusinya. Udah jadi memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti bagaimana ini bagian dari solusi Kang ya? Solusi itu. Nah, ada juga yang bagaimana itu bisa diurutkan di atas, paling atas. Itu bisa. Jadi bagaimana misalkan yang pertama itu tentang alur. Jadi memberikan tentang alur. Jadi nanti alur itu akan alur mundur Kang. Jadi Aan dan Ani telah rukun setelah sekian lama terjadi
saling tidak menyapa diakibatkan. Nah, itu kan bagaimana tuh di atas sudah di ini. Jadi sudah, bisa ditempatkan di atas bisa. juga. Jadi 5W+1H ini enggak sebagai apa namanya? Baku. Harus urut tuh enggak ya? Enggak. Dia tidak bakukan. Dia bisa formasi susunannya itu bisa 1 pindah ke 3, bisa 3 ke 5 dan lain sebagainya. Yang penting sesuai rumusnya 5W+1H. Gitu. Okay. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa disingkatnya dengan adik Simba. Sama aja sih. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Gitu kan. Simpel ya. Ya, terima kasih Kang atas ilmunya tentang rumus 5W+1H atau yang kalau kita singkat adik Simba tadi ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana sebagai rumus untuk menggali sebuah ide tulisan gitu Kang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi sastra Kang ya. Benar, yaitu tentang puisi lama, yaitu judulnya Bidal. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya. Seperti biasa, aktifkan loncengnya juga untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi juga. Oke. Nah, baik Kang, tadi kan kita mau bahas tentang bidal. Mungkin nanti bisa dijelasin apa itu bidal, kemudian ciri-cirinya serta contohnya apa saja. Baik. Nah, bidal ini kan termasuk bagian dari puisi lama Kang ya. Iya. Karena kan kemarin sempat kita bahas juga pantun, kemudian sloka, gurindam, dan yang keempat adalah bidal. Oke. Iya, baik. Terima kasih Kang Han. Baik Sobat Nubar semuanya, tema kita sekarang tentang sastra puisi lama yang mengangkat temanya tentang bidal. Nah, jadi gini Kang, bidal ini adalah dari bahasa Melayu klasik Kang. Jadi bidal ini lahir sudah puluhan atau ratusan tahun yang lalu sejak orang mengenal tentang masalah syair-syair atau tentang malah puisi-puisi tersebut. Sehingga bidal ini diungkapkan atau diucapkan atau digembar-gemborkan oleh para tetua kita, para sesepuh kita, atau para proklamator kita. Karena proklamator kita itu mungkin kita sering mendengar dengan maju terus, pantang, mundur seperti itu. Atau ada yang bilang juga yang sering ngetren itu di kalangan ini ya, di kalangan para rohis itu adalah hidup mulia atau mati syahid. Dan itu sebagainya banyak ya tentang masalah. Itu tentang sebuah ajakan gitu Kang ya? Ya, tentang slogan-slogan. Intinya adalah untuk penyemangat. Iya, intinya adalah penyemangat dengan kalimat-kalimat pendek, tapi itu punya makna tersendiri. Karena mengajak untuk yuk bersemangat gitu. Dengan slogan itu, dengan kalimat itu menjadikan itu sebagai penggelora. Gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih dikenalnya takbir gitu, langsung diikuti ya Allahu Akbar seperti itu. Nah, bahwa di sini adalah sesuatu keunikan bahwa di puisi lama itu ada sesuatu hal yang kita tidak menyadari. Berbagai macam puisi lama Kang. Bagian-bagian puisi mereka ada sekitar 7. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan sesuatu hal puisi lama. Ambil contoh adalah di bidal tersebut. Kita tidak pernah tahu bahwa sebelum kita mengerti atau tahu ilmunya bahwa itu adalah bagian bidal, kita sering mengucapkan maju terus pantang mundur seperti itu. Merdeka atau mati ya seperti itu kan sering diungkapkan. Nah, kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah kita sedang melakukan puisi lama itu dalam bentuk bidal. Nah, ini menjadikan suatu surat. Tapi ingat, tanda kutip lagi. Ada warning bahwa orang yang mengucapkan bidal ketika dia berpengaruh pada orang lain, maka itu dijadikan sebagai bidal. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mengungkapkan sesuatu kata-kata dan itu tidak berpengaruh pada orang lain, itu bukan bidal. Bukan bidal ya? Bukan bidal. Karena itu sebagai ucapan biasa saja. Itu. Jadi kalau yang ucapannya ini adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan dan diikuti. Nah, mempengaruhi orang lain untuk suatu tindakan diikuti, nah ini namanya bidal. Itu kalau misalkan ada contoh yang bukan bidal, apa tadi, sebuah ajakan tapi nggak ngajak. Tapi tidak berpengaruh pada orang lain itu bukan. Walaupun itu kayak gimana Kang contohnya? Ya, ambil contoh misalkan kita bikin nih misalkan
menggelorkan yang tadi misalkan Kang Aan sebutkan dengan slogannya adalah menulis semudah update status. Nah, itu kan ada sebuah ajakan, sebuah slogan. Tapi tidak berpengaruh, tidak menjadikan suatu gemak pada orang lain, walaupun itu bagian dari bidal, tapi tidak menjadikan suatu bidal. Oh, gitu ya, karena itu hanya kalangan kita saja yang tahu, bukan orang. Kecuali kalau itu menjadikan orang itu jadi ikut-ikutan misalkan, itu menjadi suatu bidal, bagian dari bidal. Atau kalau dulu itu di zaman kalangan artis itu suka bilang adalah kita, nah ada kata kita terus diikuti orang lain. Kita lu aja kali kalau gua kagak gitu. Nah, yang sebenarnya kan rame gitu. Atau slogan-slogan pada produk-produk iklan apapun, makanannya, minumnya, air, misalkan seperti itu. Iya, seperti itu kan kalau orang itu mengikuti dan itu berpengaruh pada orang lain, maka itu bagian dari bidal ya. Tapi kalau itu tidak berpengaruh, tidak ada efeknya, itu sebagai slogan biasa. Seperti itu. Nah, bidal ini biasanya digemakkan oleh seorang yang berpengaruh, Kang. Jadi bukan orang biasa yang menggemakannya juga. Kalau saya sendiri bikin bidal, bisa juga. Tapi kita harus jadi apa dulu? Nah, itu syaratnya ya. Iya, syaratnya kita jadi apa dulu untuk menjadikan kita sebagai pencetus bidal. Karena kalau kita tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa, mencetuskan sebuah kata-kata pendek berupa bidal dan tidak ada pengaruhnya pada orang lain, ya tidak menjadi siapa-siapa dan itu tidak akan menjadi bidal. Itu hanya kata-kata biasa nanti ya, Kang. Itu makanya itu untuk kalau orang ini bidal ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan biasa pejuang-pejuang, proklamator gitu itu, nah ada kata-kata pendek yang itu akan dipakaikan dan semua orang pada mengikuti dan itu akan abadi biasanya, Kang. Sampai kapanpun akan abadi. Ya mungkin Bung Karno lah pernah memberikan suatu bidal, berikan satu pemuda gitu. Aku guncang dunia gitu. Iya, nah itu kan menjadikan sesuatu bidal yang sampai sekarang itu sampai luar biasa, itu masih digemakan oleh kita gitu kan. Nah, ini aja menjadikan sesuatu hal bahwa bidal adalah asal katanya memang bidal dari mana? Itu dari Melayu klasik. Lahirnya. Nah, mari kita telisik satu persatu ciri-ciri bidal. Ciri-cirinya kan ya? Ciri-cirinya agar kita lebih paham lagi ya, Kang ya. Nah, ciri-ciri bidalnya adalah berupa kalimat singkat dengan makna kiasan. Nah, biasanya itu kalimatnya singkat, maknanya adalah kiasan. Nah, kiasannya sepertinya banyak, Kang. Misalkan kalau di rumah tangga kita biasa nyebut besar pasak daripada tiang. Nah, itu kan kiasannya. Itu artinya itu bagian dari bidal juga. Bagian dari bidal itu kiasan masuknya. Itu kan berarti termasuk kayak peribahasa, Kang ya? Peribahasa. Oh, sebenarnya bidal itu peribahasa. Iya, peribahasa kalimat pendek yang itu akan berpengaruh dan itu akan terus orang akan menggunakan itu. Berpengaruh juga sih, ya, benar ya. Satu kali 2 pulau, satu kali menyelam, 2-3 pulau terlampaui seperti itu. Atau kalau ada orang yang kita memberikan kebaikan, orang itu membalas dan kejahatan, dengan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, seperti itu. Nah, banyaklah, Kang, tentang ini ya. Atau baikan air di daun. Emang lebih tepatnya ke peribahasa ya. Cuman emang peribahasa karena kan dia kiasan. Selama ini kan kita kenal jarang sekali yang bidal itu yang saya dengar malahan ya. Nanti ada jenis-jenisnya, Kang, bidal itu. Ada bidal tamsil, ada bidal pameo, ada bidal macam-macam lah ini ya. Ada beberapa jenis bidal yang di situ kalau kita kupas satu persatu, bidal itu nggak akan cukup dengan 1 jam 2 jam, Kang, karena bidalnya sangat luar biasa banyak. Dan yang paling sering kita dengar itu paling bidalnya bidal tamsil dan pameo. Tamsil itu ada seperti maju terus pantang mundur. Nah, itu adalah tamsil. Kalau pameo itu adalah yang dia bidalnya itu bidal petuah ya, tentang petuah, tentang ajakan, gitu ya, nasihat dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tentang pameo. Nanti ada bidal lain-lain dan macam-macam, sangat banyak sekali. Tapi ini secara garis besar bahwa bidal itu adalah sebuah kata kiasan ya, kata kiasan di mana berupa kalimat singkat atau pendek, yaitu berupa kiasan atau figuratif. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau nah ini untuk yang ciri bidal, apakah ada kayak pantun mesti ABAB, mesti 2 baris, mesti 4 tidak ada, Kang. Nggak ada ya? Tidak ada ketentuan yang mengikat ke sana. Tapi yang penting bahwa bidal itu ada kalimatnya kalimat pendek. Jadi bukan kata-kata yang sangat panjang, lebar, lain sebagainya, tidak. Tapi dia kalimatnya kalimat pendek tapi berupa kiasan-kiasan seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Ya, sekarang kita masuk pada ciri yang kedua. Yang kedua, Kang ya. Iya, jadi bidal yang kedua itu adalah sebagai pengungkapan pikiran, Kang, pikiran dan perasaan itu.
Di sini adalah tidak secara ibarat dan perbandingan. Artinya apa? Di sini adalah sebuah ungkapan-ungkapan ini, ungkapan pikiran dan perasaan ini dia diungkapkan, misalkan ambil contoh dia bagaikan si kumbang malam misalkan. Itu dia seperti kupu-kupu malam. Artinya kupu malam ini negatif ya, tentang negatif. Atau ada juga tentang anaknya Bulurah itu adalah di sini kembang desa. Nah itu artinya dia bukan dia jadi bunga, jadi kembang, tapi memang dia adalah. Berarti masuk sebagai majas juga kan? Iya, masuk pada kiasan, karena yang namanya bidal itu kan dibumbui dengan kiasan-kiasan seperti itu, sehingga seperti yang pengertian pertama tadi ya. Iya, karena si bidal ini dicetuskan oleh para orang-orang zaman dulu, sesepuh. Sehingga orang zaman dulu ini dia lebih senang itu mengungkapkannya tidak secara langsung. Ketika nyindir juga tidak langsung kamu pencuri, tidak seperti itu, tapi dasar kamu panjang tangan gitu kan. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal dia lebih lembut ya dalam menyampaikan sesuatu, walaupun itu menyindir. Nah, tapi sindir itu akan masuk, tapi tidak langsung pada pokok permasalahan tersebut. Nah, ini sangat luar biasa kalau bidal itu. Makanya di zaman sekarang itu sangat jarang, Kang. Sehingga kenapa terjadi persinggungan? Karena mungkin kita menyampaikan sesuatu pada orang itu dengan secara langsung. To the point ya. Iya, tidak dengan langsung ngegas. Ambil contoh misalkan dasar kamu bodoh gitu. Padahal kan mungkin kalau dengan disampaikan secara bidal ada kata-kata bijak yang tidak langsung mengatakan kamu bodoh. Mungkin ada kata-kata yang lain mungkin lebih pinternya keterlaluan kamu gitu. Itu. Atau ada juga orang yang mengungkapkan dengan kata-kata pujian-pujian, itu bisa ada yang menggunakan bidal juga gitu ya, dengan pujian, atau mengatakan atau mengungkapkan pada orang-orang yang sudah luar biasa berjasa pada kita gitu ya, pada kita negara, atau pada negara dan sebagainya, juga kan ada diungkapkan dengan bidal-bidal. Dia adalah seperti pahlawan bangsa itu yang sering diungkapkan itu. Atau ini kalau sekarang kan musim dengan itu ya, dengan virus corona, garda terdepan. Nah, garda terdepan. Dia adalah sebagai garda terdepan gitu. Padahal kalau dulu kan kita nggak ngerti apa sih garda terdepan, tapi kan setelah emang terjadi suatu perkembangan, terjadi suatu situasi, maka orang menggunakan bidal itu akhirnya kita ngerti, oh berarti dia sebagai pahlawan nih yang selalu membantu orang lain, yang dia berjuang mempertaruhkan dirinya dan nyawanya demi orang banyak. Jadi garda terdepan seperti itu. Nah, itu sangat luar biasa di bidal ini. Jadi kalau menurut saya sih perlu ya dilestarikan ya bidal ini, walaupun memang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, Kang. Iya sih. Itu karena saya sendiri aja merasa asing dengan kata bidal. Karena waktu sekolah baik SD, SMP atau SMA, malah yang diperkenalkan itu peribahasa sama majas. Kalau untuk bidal itu benar baru kali ini dengarnya malahan. Kalau majas mungkin sering ini ya, sering dikupas ya, sering dipelajari tentang majas, tentang peribahasa yang dikiaskan dan sebagainya. Benar. Iya. Nah, bidal ini, Kang, saya pernah membuka suatu link yang udah bertebaran kemana-mana, bahwa ada juga bidal-bidal itu yang dibudayakan. Ambil contoh misalkan mirip pantun tapi dia tidak seperti itu, karena dia hanya kalimat-kalimat pendek. Ambil contoh tentang di budaya-budaya kita, misalkan yang kalau saya di Jawa Barat, karena saya di Jawa Barat ada yang menggunakan bahasa Sunda. Dia kalimatnya kalimat pendek misalnya yang diungkapkan, misalkan ambil contoh gini. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin begini. Jangan sampai yang bangun itu jangan keduluan sama ayam jago yang kayak gitu, tapi pakainya bahasa daerah gitu. Bahasa Sunda ya. Iya, artinya ini kan kalau saya sekarang tahu bahwa itu bukan sekedar makna kiasan, tapi itu bagian dari bidal juga yang diungkapkan oleh para orang tua kita, dan itu udah populer. Kalau di daerah saya populer, nggak tahu kalau di daerahnya Kang Aan yang di daerah Jawa sana ya, kalau Jawa Barat itu udah populer. Jadi kita kalau bangun itu jangan sampai keduluan sama ayam jago, itu ada bahasa kiasannya seperti itu. Nah, ini ada juga yang seperti kerbau dicucuk hidungnya misalkan. Artinya dia kan penurut.
itu kemana-mana dia ngikut. Nah misalkan ada sesuatu hal A dia ikut ke A, ada lagi yang diajak ke B dia ikut ke B dan lain sebagainya. Nah itu kan peribahasanya biasanya itu dasar kamu seperti kerbau cucuk hidungnya, artinya dia itu mau aja gitu tuntun kemana-kemana. Nah atau kalau dalam nggak punya pendirian gitu ya. Iya benar. Atau bisa juga kalau dalam bukunya Kang Salim Pilah itu di sana disebutkan jangan seperti bebek. Artinya dia mengekor gitu kemana-mana. Kalau depannya masuk ke sungai dia ngikut, depannya naik dia naik gitu seperti itu. Dia tidak tahu tujuan dari yang orang depan itu mau kemana. Yang penting kita ngikut. Nah seperti jangan kayak bebek. Artinya kita mau ikut-ikut tanpa adanya tahu dasar ilmu dan tujuannya seperti apa. Nah itu dari bidal. Nah itu ciri yang kedua. Kedua ya Kang ya. Nah sekarang adalah tentang ciri yang ketiganya. Yang ketiga adalah sebagai lambang suatu perbuatan. Artinya di sini lambang suatu perbuatan dalam suatu bidal itu dikatakan bahwa kita menjadikan sesuatu berarti negatif atau positif. Itu kan. Jadi mau negatif mau positif itu jadikan sebagai lambang perbuatan kita. Ambil contoh kalau orang yang suka membantu dia akan disebut sebagai si anu mah adalah orang yang ringan tangan. Maaf bukan ringan tangan. Ringan tangan. Iya benar ringan tangan. Karena konotasinya ada yang negatif, ternyata suka menggampar gitu. Ringan tangan kayak suka, tadi sih negatif kayak mencuri tadi panjang tangan. Oh gitu iya, ini ringan tangan suka membantu gitu. Nah dia mah orangnya adalah ringan tangan seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang dilabelkan pada seseorang tentang perbuatannya, itu tentang tindakannya. Nah ini banyak Kang. Kalau misalkan yang kita sering dengar tentang si orang itu susah dikasih pemasukan, susah dikasih saran, susah untuk diberi kata-kata baik. Nah, misalkan yang tadi kepala batu gitu kan, susah untuk dikasih saran, susah untuk dikasih masukan dan sebagainya. Anda seperti itu. Jadi di sini adalah perannya bidal di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah dipraktikkan, tapi kita tidak sadar karena kita tidak tahu tentang ilmunya. Gitu. Seolah-olah kita bukan sedang berbidal, kita sedang biasa aja gitu ngobrol apa adanya. Padahal kalau kita sudah tahu bahwa dia sedang berbidal ya. Iya, berbidal gitu dengan jenis-jenis yang mungkin ada jenis dari tamsil kah, ada pameo kah dan sebagainya. Nah, seperti itu kan. Jadi unik ya. Berarti bidal ada 3 ciri-ciri yang ini, ciri yang secara garis besar ada 3. Contoh-contohnya juga udah disampaikan tadi. Iya. Kalau contoh lainnya ini ada nih Kang. Anak di bangku dilepaskan, beruk di rimba disusulkan. Artinya apa tuh? Terlalu sibuk mengurusi orang lain hingga lupa dengan urusan sendiri. Nah ini lagi ngetren tuh yang seperti itu Kang. Ya lagi ngetren sekarang itu ya, bahwa kita kadang-kadang terlalu sibuk mengurusi dosanya orang lain dibanding dosa kita sendiri itu lagi ngetren zaman sekarang. Iya betul. Ada satu lagi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Itu seperti pantun jadinya. Ya, setiap perbuatan baik ada balasan kebaikannya dan setiap perbuatan jahat pasti ada balasannya pula. Itu Kang ya. Iya. Ciri-cirinya. Oke. Ya untuk materi kali ini udah jelas banget ya disampaikan sama Kang DJ mengenai materi sastra puisi lama Kang ya tentang bidal. Ya pada kesempatan kali ini episode keempat sesi keempat ya atau terakhir kita akan bincang-bincang literasi Kang ya. Iya. Membicarakan suatu kata yang kebanyakan orang lain ucapkan yang dianggap benar padahal arti sebenarnya kurang tepat. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti apa sih yang akan kita bahas? Tentu penasaran ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya tentunya. Ya, baik Kang. Tadi kan kita mau membahas, mau bincang-bincang literasi. Iya. Kalau kemarin kita sempat singgung tak bergeming. Sekarang ada kata lagi nih yang sering orang lain ucapkan yaitu acuh. Betul Kang ya? Benar sekali. Nah ini bagaimana soal acuh? Gitu. Iya. Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan memaparkan sebuah tema yaitu tentang salah kaprah.
di mana kata-kata ini kan sering diucapkan setiap hari, baik itu dalam lisan ataupun dalam tulisan. Nah, saya akan membahas tema kita adalah tentang acuh. Nah, ini di lagu sering ada ya, terutama kalau saya kan pecinta dangdut, jadi di dangdut ada, kau acuh, memang acuh, cintamu sungguh tak acuh. Nah, seperti itu Kang. Jadi kalau itu saya malah. Nah, ada lagu yang lain? Lagu lain mungkin, lagunya The Massive yang gimana tuh? Kau membuat acuhkan diriku, gitu sih. Nah, yang itu yang acuhkan diriku. Terus masih banyak ya. Nah, kalau dari situ acuhkan diriku maksudnya itu masih ambigu juga. Tidak dipedulikan ya maksudnya. Tapi kita mungkin kalau yang tadi kalau Kang Aan nyebutnya acuhkan diriku itu masih ambigu, artinya masih dua arti. Bisa jadi acuhkan diriku berarti pedulikan diriku, bisa jadi acuhkan diriku cuekan aku. Nah, ini nanti kita akan paparkan apa sih yang menjadikan sebuah kata acuh ini yang katanya kurang tepat dalam sebuah penulisan atau pengucapan di dalam sebuah kata-kata atau dalam sebuah tulisan. Mari kita lihat dulu kata acuh, bahwa acuh itu kalau dalam kita runut ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah itu Kang, peduli. Artinya dia itu peduli atau lebih peduli ya. Peduli, bahwa acuh itu peduli. Sedangkan di masyarakat kita bahwa acuh itu artinya cuek. Artinya masa bodoh. Terserah lo deh maunya apa gitu, gua acuh aja deh terserah lo gitu kan. Nah, ini yang menjadikan suatu garis besar bahwa kosakata bahasa Indonesia di kita ini masih banyak orang ngikut, tapi ngikut tentang salahnya, bukan tentang kebenarannya. Nah, terkadang gini Kang, saya punya suatu kasus bahwa ada seorang teman mengatakan itu anak acuh banget gitu kan. Oh iya benar tuh Kang. Kadang juga saya sering ada teman gitu kan. Orangnya kayaknya acuh banget gitu. Acuh yang dia maksud itu adalah cuek. Cueknya itu ya. Konotasinya gitu. Konotasi negatif berarti. Iya, dalam artian konotasi negatif cuek itu tadi. Tapi sebetulnya artinya malah peduli. Acuh itu malah peduli ya. Berarti emang kurang tepat. Perhatian gitu acuh itu. Iya, dan saya kadang negur ke temen itu, kok kamu bilangnya ke temen kamu acuh, padahal dia kan maksudnya dia itu teman saya ini mengatakan acuh, tapi asal anak itu memang dia itu tidak perhatian terhadap si ya kayak cuek tadi ya. Kata dia ya itu acuh banget sama saya tegur aja dia nggak pernah balas gitu kan. Dan lain sebagainya, berarti itu bukan acuh, artinya dia adalah cuek sama kamu. Yaitu cuek itu artinya acuh kata. Nah, ketika kita luruskan ya sulit. Sulitnya kenapa? Karena gini. Sulitnya itu kalau saya orang literasi, sehingga ketika ngobrol dan orang yang bukan cinta literasi atau bukan seorang yang paham terhadap literasi, maka kita yang disalahkan bahwa ketika saya membenarkan bahwa acuh itu artinya adalah peduli, perhatian. Nah, dia langsung menjudgment bahwa saya itu salah. Gitu. Bahwa kata dia karena memang sudah mendarah daging. Iya benar. Bahwa kata dia acuh itu artinya cuek, tidak peduli gitu kan. Acuh itu artinya ya masa bodoh. Nggak tanggap gitu acuh itu, sehingga ketika kita paparkan itu akan sangat tidak bermanfaat ketika kita banyak debat nantinya. Karena apa? Karena beliau ini atau teman ini dia itu bukan sebagai orang yang hobi pada literasi, sehingga dia masa bodoh lah gitu. Akhirnya dia sifatnya itu adalah di sana bahwa acuh menurut dia adalah cuek, tidak perhatian, tidak peduli gitu. Nah, menurut dia versinya, karena setiap orang itu mengatakan bahwa acuh artinya seperti itu. Nah, kalau kita di dalam dunia literasi, ya kita bahwa acuh itu adalah peduli, acuh itu adalah perhatian, mengindahkan bahwa acuh tersebut. Nah, ini menjadikan suatu kontroversi, Kang. Karena masih banyak juga yang di buku-buku ya, tapi kalau buku-buku yang sudah penerbit besar, insya Allah sudah tidak ditemukan ya. Tapi kalau iya, karena mereka juga sudah paham dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar seperti apa, berdasarkan KBBI dan juga PWB-nya, sehingga mereka paham betul mana yang harus dipakai kata acuh atau kata yang lainnya seperti itu, atau kata pengganti dari sinonim dari acuh tersebut. Nah, ini menjadikan suatu tindakan kita selaku para pejuang literasi, gimana caranya agar kata-kata yang dianggap lazim oleh suatu masyarakat, maka
yang sebenarnya itu adalah tidak sesuai dengan kaidah bahasa, ya kita lah yang ya tetap kita sampaikan kan. Iya harus, itu wajib. Persoalan terima atau tidak ya urusan dia mungkin. Iya, tapi kalau saya kan tetap bahwa saya berpegangnya kalau dia bukan orang literasi, ya saya tidak memaksa. Ya. Iya. Tapi kalau dia orang literasi harus paksa, bahwa bahkan bila perlu harus dibuka kamusnya, baik itu kamus digitalnya ataupun kamus berupa textbooknya gitu. Itu harus. Karena apa? Karena agar tidak mengamalkan suatu perbuatan yang salah. Karena itu kan kalau seandainya kita membiarkan dia dan dia nanti keluar-keluar lagi di komunitasnya misalkan, maka ini adalah suatu virus kesalahan yang ditularkan, disebar orang lain, luaskan malahan ya, sehingga menjadikan virus-virus baru bagi orang pemula. Nah ini yang paling bahayanya. Itu dan masih banyak kata-kata yang tidak sesuai artinya dengan kamus KBBI, tapi mereka dianggap lazim bahwa itu adalah suatu adat istiadat turun-temurun dari para leluhur mereka, mentor-mentor mereka, bahwa kata itu adalah tepat, kata itu adalah benar. Nah, inilah sesuatu hal yang sulit, tapi ya harus kita gemborkan, kampanyekan bahwa kata tersebut tidak sesuai, kata tersebut tidak tepat pemaknaannya. Kalau seandainya menggunakan kata itu, maka cari sinonim yang lebih mirip-mirip ke tentang perbandingan di kata acuh tersebut. Misalnya gini, ada suatu contoh kasusnya adalah, sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini. Nah, ini sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, artinya dia merasa tidak diperhatikan oleh orang lain atau oleh lawannya, bahwa sehingga dia mengatakan sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini. Artinya menanyakan tentang kepedulian seseorang, padahal kalau dalam bahasa yang benar kata tersebut artinya dia bahwa sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, artinya si cowok ini atau si pasangan ini sangat peduli sekali terhadap pasangannya. Itu. Jadi ini nanti ada dua pembahasan, Kang. Ada dua makna suatu kalimat yang sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, karena ini bentuknya kan kalimatnya hanya kalimat dialog biasa tanpa dialog tag, tanpa dialog narasi misalkan. Karena sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, ada dua makna. Yang pertama adalah sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, artinya dia mengatakan bahwa pasangannya adalah orang yang peduli. Jadi apakah nanti sampai nikah kamu tetap acuh sama saya? Nah itu pertanyaan. Artinya dia, apakah kamu sampai menikah tetap peduli pada saya gitu, tetap berempati pada saya dan sebagainya. Atau kata yang keduanya, makna yang keduanya, sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, kalau kalimatnya arti dari acuh itu adalah negatif, artinya tidak memberi perhatian, berarti sampai kapan kau tidak memperhatikanku. Nah seperti ini. Nah itu jadi ada dua. Jadi ini kalimatnya adalah kalimat ambigu, yang dimana kalimat ambigu ini adalah kalimat yang akan mempunyai dua makna, dua tafsiran. Iya, dua tafsir yang berbeda. Karena apa? Karena ini ada kalimat yang dia bukan tag. Itu baik karena ini berupa dialog, berupa suatu kalimatnya adalah kalimat yang pasif, sehingga dia tidak memberikan suatu keterangan, baik itu keterangan objeknya ataupun keterangan subjeknya. Ini Kang di sini ya. Jadi dalam sebuah konteks tulisan itu harus ada kalimat keterangan, baik itu objek ataupun subjek, sehingga apa yang dia ucapkan itu mengarah pada sesuatu hal. Nah, karena ini kan tidak. Kalau ini kan hanya sebatas sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, itu kan kalimat tanya. Kalimat tanya. Iya. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Perhatikan lagi Sobat Nubar. Contoh yang keduanya adalah, jangan kau acuhkan aku lagi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, ini juga masih sama kan? Ambigu juga, karena jangan kau acuhkan aku lagi. Artinya kalau kita diterjemahkan dalam bahasa yang salah, artinya jangan kau acuhkan aku lagi, artinya jangan kau cuekan aku lagi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Gitu. Seharusnya mungkin jangan kau tak acuhkan aku lagi. Itu kalau misalkan penafsiran dari orang tersebut pengennya diperhatiin. Perhatian. Iya. Jangan kau acuhkan aku lagi, kan minta kepeduliannya kan, perhatiannya. Tapi kalau dia maksudnya apa namanya, jangan dicuekin, harusnya dikasih imbuhan tak gitu ya. Iya, bisa jadi. Itu jangan. Karena kalau seandainya jangan kau
acuhkan aku lagi. Ini kan maksudnya adalah si orang itu mengatakan bahwa dicuekin artinya. Tapi kalau dari kita terjemahkan makna yang sebenarnya bahwa jangan kau acuhkan aku lagi, artinya jangan kau pedulikan aku lagi. Nah, ini punya ambigu kan, dua makna yang berbeda penafsiran. Kenapa dua makna? Karena tadi sebuah kalimat, sebuah tulisan apabila itu sebuah dialog pasif tanpa adanya tag itu disebutkan ke seseorangnya dan tidak ada penyandang subjek, objek dan keterangan, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang ambigu. Nanti soal kesempatan lain akan saya bahas tentang kalimat ambigu itu seperti apa sih. Itu namanya kalimat rancu. Kalimat rancu itu artinya yang seperti ini. Ketika menunjukkan sesuatu persoalan, tapi persoalan itu bisa dibawa ke A, bisa dibawa ke B, gitu. Sehingga orang akan pusing tuh. Ini kira-kira maksudnya apa gitu? Karena punya dua tujuan. Itu kalimat rancu. Jadi kembali ke penulisnya juga, Kang ya. Iya benar, kadang-kadang nanti editor yang dipusingkan, ini maksudnya apa nih? Nah itu biasanya editor yang diriuhkan, tapi biasanya kalau seandainya bentuk kalimatnya itu kalimat lengkap, atau baik itu sebuah narasi ataupun tag, itu yang saya pahami, yang saya sering pengalaman setiap ngedit, pasti itu ada kalimat tag. Itu di sana ada tagnya ataupun ada narasi keterangan. Jadi si editor itu nggak merasa kelimpungan dengan makna atau tujuan dari kalimat yang ditulis. Seperti itu kata acuh tadi ya. Iya, itu dari kalimat acuh. Nah, mungkin kalian juga pernah punya pengalaman barangkali. Kalau misalkan ada kata tadi tuh kayak lagu acuh tak acuh itu benar nggak? Nah, yang ini ya, kau acuh, memang acuh. Nah, artinya di sini bahwa si pencipta lagu itu, maaf bukan berarti saya menyudutkan tentang pengalaman keilmuan dari si pencipta. Kadang-kadang mungkin mereka yaitu kan sudah terbiasa dengan kebiasaan masyarakat, dan mungkin masyarakat yang mendengar juga udah terbiasa bahwa yang namanya acuh itu cuek, sehingga kau cuek, memang cuek, sangat cuek padaku gitu kan. Intinya gitu ya. Tapi kalau kita dibahasakan yang baik dan benar bahwa kau acuh, memang acuh, artinya kau peduli dan sangat peduli sama aku itu. Jadi ini juga tetap kalimat rancu, kalimat termasuk yang ambigu. Kalimat ambigu tadi ya. Iya, kalimatnya itu kalimat yang ambigu. Karena apa? Di sana tidak menjelaskan tentang objek, subjek, dan keterangan. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Nah, ini sesuatu hal yang kalau kita hanya mengucapkan secara lisan atau secara tulisan tanpa dibarengi, diselipkan dengan tag atau diselipkan dengan subjek, objek, dan keterangan, maka ya siap-siap saja menjadi perdebatan yang panjang, iya, kan? Betul sih. Iya, itu udah terbiasa hal-hal seperti itu. Nah, makanya di sini konteks dari bincang literasi kita itu adalah hanya menggarisbawahi bahwa kita adalah kalimat yang salah, kita yang membenarkan. Dengan adanya ini Nubar Pro ya, ini bincang literasi ini kita yang meluruskan ini loh. Kita luruskan yuk sesuai dengan pedoman umum PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI, iya. Oke. Itu kan. Ya, baik Kang, terima kasih atas penjelasannya ya. Seperti itu Sobat Nubar ya untuk materi kita kali ini, bincang-bincang literasi, bahwa kata acuh arti sebetulnya adalah peduli Kang ya. Mulai saat ini jadi perlu kita kampanyekan, kita sampaikan juga ke teman kita, saudara kita yang mengucapkan, yang menganggap kata acuh itu adalah cuek gitu. Padahal arti sebetulnya lebih ke perhatian. Nah, oke, baik Sobat Nubar, demikian untuk materi kita kali ini, episode keempat. Sampai di sini, sampai bertemu di episode selanjutnya dengan materi lainnya tentunya. Tetap pantengin di channel kita YouTube Nubar Pro. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi, menulis bareng DJ, menulis semudah update status. Saya Aan NH dan DJ Supriyanto. Salam literasi.